Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang tercinta, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara semua. Salam berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik. Hari ini, Rabu, 3 Desember 2025. Kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung misi. Tema renungan pada hari ini adalah Tuhan menyertai. Nah, para saudara, saya merenungkan bahwa sepanjang hidup saya menyadari Tuhan itu selalu menyertai. Dan terus-menerus turut bekerja dengan rahmat dan karunia yang tak terduga. Maka meminjam kata-kata Santo Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini juga menjadi moto tabisan saya. Sabda Tuhan pada pesta Santo Fransiskus Xaverius hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan turut bekerja dalam hidup kita. Dikisahkan bahwa para murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Para rasul diberi Roh Kudus, dilindungi dan diberi mukjizat yang mendukung pewartaannya. Keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai juga dialami oleh Santo Fransiskus Xaverius yang kita peringati hari ini. Salah satu hal yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah ketika dia merefleksikan pertanyaan ini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan nyawanya? Pertanyaan ini lantas menjadi salah satu yang mengubah hidupnya. Ia kemudian mulai membaktikan hidup kepada Tuhan. Maka ia menjalankan karya pewartaan Injil ke berbagai penjuru dunia. Ia pergi ke India, ke Malaka, ke Flores, Ambon, Cina, Jepang, dan lain-lain. Santo Fransiskus Xaverius percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Dalam suratnya kepada Ignatius Loyola pada 15 Januari tahun 1544, Fransiskus menulis demikian. Lenganku seringkali terasa sangat letih dan sakit karena membaptis begitu banyak orang dan mengajari mereka kewajiban-kewajiban iman Kristiani dalam bahasa mereka. Tuhan melakukan banyak mukjizat penyembuhan melalui Fransiskus Xaverius. Misalnya, terjadi pada Antonio Fernandes, seorang pemuda berusia sekitar 15-18 tahun. Dia sakit keras. Kemudian ibunya membawa kepada mencari penyembuhan. Ibunya seorang Jawa, ayahnya seorang Portugis. Kedua orang tua ini sudah pasrah akan kesembuhan anaknya. Tanpa seizin ayahnya, kemudian ia membawa anaknya ke seorang wanita, dalam tanda kurung seorang dukun. Wanita ini, dukun ini mengikatkan tali pada tangan anaknya dan menjanjikan kesembuhan. Tetapi tidak ada hasilnya. Sebaliknya anak ini justru menjadi kejang-kejang dan tidak bisa bicara. Selama 3 hari anak ini tidak makan dan tidak bicara. Ibunya menangis dan memohon untuk memanggil Romo Fransiskus ini. Ketika beliau datang,
pemuda ini tiba-tiba bangkit dengan penuh amarah. Beliau melihatnya dan menyentuh pemuda ini dengan salibnya. Ketika disentuh, pemuda ini lalu kejang-kejang kembali. Ia menyeringai, menakutkan, bahkan meludahi beliau. Kemudian beliau berlutut, membacakan kisah sengsara Kristus dari kitab suci dan berdoa. Setelah selesai ia berdoa, pemuda ini lalu menjadi tenang. Fransiskus menyuruh orang tuanya untuk memberinya makan dan menyuruh mereka membawanya ke gereja selama 9 hari berturut-turut sampai ia pulih. Nah, para saudara, sebagaimana sabda Tuhan pada hari ini, Fransiskus menghayati amanat perutusan dari Yesus untuk bermisi mewartakan Injil ke segala penjuru. Ia menjadi imam yang energik, penuh semangat, bahkan diangkat sebagai pelindung karya misi gereja. Nah, para saudara, kita pun juga diutus yang sama untuk pergi dari tempat kita, pergi mewartakan Injil. Sekarang giliran kita. Semoga semangat Santo Fransiskus Xaverius juga menjadi semangat kita bersama untuk mewartakan Injil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.